Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang profesi seorang dosen. Ya, jadi saya memang seorang dosen, walaupun bukan seorang dosen yang sukses, karena sebenarnya dosen sukses itu adalah dosen yang dia mencapai puncak tertinggi dalam profesi seorang dosen, yaitu menjadi guru besar, ya, menjadi profesor istilahnya, ya. Baik, tapi sebenarnya tujuan saya menjabarkan bagaimana seluk-beluk profesi dosen ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Anda yang mungkin tertarik untuk bekerja atau menekuni profesi sebagai dosen. Saya pernah membahas tentang guru dan dosen di video-video sebelumnya, tapi pada kali ini saya akan fokus pada bagaimana profesi dosen itu sendiri. Baik, saya mulai dari persyaratan terlebih dahulu sebagai seorang dosen. Ya, jadi sekali lagi bahwa memang ada semacam guyonan bahwa dosen itu adalah keliru ya, omongannya sak dos, dua sak sen. Artinya bahwa profesi dosen itu banyak ngomong tapi uangnya nggak ada. Ya mungkin itu dulu ya, sebenarnya sekarang pun tetap sama ya. Tergantung sih sebenarnya. Baik, jadi saya mulai dari, kalau Anda tertarik untuk menjadi seorang dosen, maka pertama adalah bahwa syarat pendidikan Anda minimal adalah magister atau S2. Waktu zaman saya dulu masuk sebagai dosen, memang cukup S1 saja sudah cukup. Tetapi untuk saat ini, ya sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas, ya bahwa syarat seorang dosen itu adalah minimal adalah magister atau S2. Jadi bagi Anda yang mungkin baru lulus S1 atau tertarik jadi dosen, maka Anda kuliah terlebih dahulu sampai mencapai jenjang magister atau S2. Ya, syukur-syukur kemudian Anda kebablasan sekolah sampai akhirnya jadi doktor. Wah, kalau doktor ini gampang sekali untuk melamar pekerjaan sebagai dosen. Wes salah. Wes, kalau misalkan bidang-bidang tertentu seperti informatika atau arsitektur ataupun hal yang sifatnya engineering, itu biasanya kalaupun S2 sudah cukup untuk bisa melamar sebagai dosen, ya. Tapi untuk bidang-bidang seperti ekonomi ya, atau yang paling banyak melimpah ruah S2-nya, karena mungkin nggak tahu juga ya peminatnya banyak, maka S3 saya kira akan jauh lebih baik lagi ya, cepat untuk bisa diterima sebagai dosen. Oke, jadi ini pendidikan. Bagaimana caranya ya, saya nggak tahu juga, entah itu mungkin Anda kuliah dapat beasiswa ya, Anda bisa kuliah ke luar negeri, karena sebenarnya dulu sebelum COVID ini ada banyak sekali beasiswa-beasiswa yang bisa Anda dapatkan ya, untuk ke Taiwan ataupun ke Belanda, terutama ke Australia, karena Australia juga sudah menjadi industri pendidikan ya. Oke. Sedangkan mungkin saran saya sih memang kebanyakan yang ngambil S3 itu lebih cepat kalau di luar negeri. Saya juga nggak tahu kenapa, karena sebenarnya syarat untuk bisa lulus S3 itu adalah pada publikasi. Nah, rata-rata yang mereka kuliah di luar negeri memang publikasinya ya, terutama yang punya reputasi bagus ya, Q1 Q2 memang paling banyak kalau mereka kemudian punya relasi yang cukup bagus ya, pembimbing yang bagus yang bisa mengarahkan tuh. Baik, kemudian selain pendidikan, nah ini persyaratan yang sifatnya umum sebenarnya itu bahwa Anda harus sehat jasmani dan rohani ya, disertakan. Jadi ini kalau Anda melamar pekerjaan sebagai dosen, Anda harus melampirkan suatu keterangan sehat jasmani, dan ini harus diupload juga ya nanti di pengajuan untuk dosen ya. Nah, berikutnya dosen juga harus komunikatif ya, menguasai mampu berkomunikasi, baik itu komunikasi antar personal maupun komunikasi massa atau public speaking, karena tidak mungkin kemudian profesi seorang dosen itu bisik-bisik atau dia nggak bisa ngomong kalau kemudian dia berada di depan orang banyak ya. Pasti dia harus bisa ngomong ya, baik itu dia menggunakan slide ataupun sifatnya spontan. Tetapi dari sehat dan komunikatif ini, yang paling penting lagi adalah memiliki passion dan compassion, memiliki kesukaan dan cinta pada profesi untuk berbagi, untuk mendidik orang lain, untuk berbagi ilmu ya, untuk bisa mengembangkan keilmuan dan berbagi keilmuan tadi. Karena tanpa passion dan compassion, maka Anda
ya hanya akan menjadi ya, apa namanya, mungkin semacam profesi pewarta berita saja ya, karena sebenarnya dosen bukan hanya menyampaikan tapi juga mengembangkan keilmuan. Ya, ini persyaratan umum ya, tepatnya. Nah, apa tugas pokok dan fungsi dosen? Nah, ini tupoksi satu. Nah, tugas pokok dosen itu berbeda dengan guru, karena kalau misalnya guru lebih fokus pada pengajaran, sedangkan dosen itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu ada fungsi atau tugas pokok utama ya, yaitu yang dikenal dengan istilah Tridharma perguruan tinggi. Jadi yang pertama adalah bahwa dosen itu harus memiliki ya kemampuan mengajar, jadi harus melakukan aktivitas juga pengajaran ya. Jadi kalau dosen hanya mengajar saja ya, maka tidak ada bedanya dengan instruktur, tidak ada bedanya dengan apa ya kalau di tempat kursus itu ya. Maka dosen itu selain aktivitas yang lainnya, maka tugas utamanya memang adalah mengajar. Artinya apa? Bahwa dia adalah pendidik untuk generasi berikutnya. Tapi ingat bahwa tugas dosen bukan hanya mengajar, karena itu dosen tidak sama dengan instruktur. Tugas utama berikutnya adalah penelitian. Ya. Jadi tugas dosen itu adalah memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sesuai dengan kompetensi atau bidang keilmuannya ya. Kemudian hasil penelitiannya itu harus dipublikasikan supaya orang tahu, supaya masyarakat tahu ya kira-kira bagaimana ya solusi yang ditemukan oleh dosen tersebut. Ya, publikasi ini bisa di jurnal, bisa di conference atau seminar ya, dan seterusnya. Maka kalau Anda menjadi seorang dosen, sekali lagi ingat, bukan hanya mengajar, tetapi juga meneliti, dan penelitiannya harus dipublikasikan. Oke. Tugas yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat, bahwa seorang dosen itu harus membawa manfaat bagi masyarakat sekitarnya, minimal masyarakat sekitarnya, atau masyarakat tertentu sesuai dengan bidang ya atau kompetensinya. Oleh karena itu kemudian seorang dosen harus bisa menggerakkan potensi masyarakat. Jadi misalkan apakah kemudian ya turun langsung ke sebuah masyarakat, pemberdayaan ekonomi ya atau pemecahan masalah yang lainnya ya. Oke, kemudian nah, dosen selain mengajar, meneliti dan mengabdi pada masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengembangkan diri ya. Tidak bisa kemudian setelah lulus S3 terus dia diam saja, nggak bisa. Dia harus terus mengembangkan diri. Untuk bisa menjadi dosen, sekali lagi ingat bahwa ketika kuliah S1, S2, S3 itu tidak diajar, kecuali yang pendidikan ya, tidak diajarkan bagaimana cara mengajar. Maka syarat minimal menjadi dosen itu pernah juga melaksanakan pelatihan pekerti. Di pekerti ini diajarkan cara bagaimana menyiapkan materi, merencanakan perkuliahan, menyampaikan, melakukan evaluasi, membuat kisi-kisi soal ya. Ya, ini dan seterusnya. Kemudian pelatihan yang kedua yang juga ini tingkatannya jauh lebih tinggi. Jadi setelah pekerti, biasanya dosen-dosen junior atau dosen-dosen pemula diwajibkan untuk mengikuti pelatihan pekerti. Kemudian berikutnya setelah dia mengajar setahun 2 tahun, maka diperbolehkan untuk mengikuti pelatihan applied approach. Jadi AA atau applied approach itu adalah pelatihan lanjutan yang di dalamnya selain juga berkaitan dengan masalah bagaimana merencanakan, bagaimana mengelola kelas, sampai pada bagaimana membuat atau menyusun sebuah kurikulum. Nah, ini begitu pentingnya 2 materi ini. Maka kalau Anda seorang dosen tapi Anda belum mengikuti 2 pelatihan ini, berarti ilmu Anda sebagai dosen perlu ditingkatkan lagi. Pengembangan diri yang lainnya adalah bahwa dosen tidak boleh diam, maka dia juga harus ikuti seminar, ikuti workshop, ya, pelatihan, lokakarya dan seterusnya, baik itu sesuai bidang ilmu, ya, maupun mungkin dia akan mengembangkan bidang ilmu yang lainnya. Tapi intinya adalah bahwa seorang dosen itu adalah pembelajar seumur hidup. Ya, dia tidak boleh puas dengan ilmu yang sudah didapatkan, tapi dia harus terus upgrade dengan cara mengikuti berbagai forum-forum. Bahkan kalau perlu, seorang dosen itu juga harus tergabung dalam sebuah komunitas. Ya, bisa misalkan komunitas dosen apa sesuai bidangnya ya.
Ini penting sekali. Jadi contohnya kalau misalnya di teknik informatika, misalkan dia tergabung di IEEE ya, atau di ACM ya, menjadi member, kemudian mengikuti apa perkembangan keilmuan ya yang biasanya disampaikan oleh komunitasnya. Nah, sama halnya seperti mungkin profesi seperti polisi, tentara ya, atau yang lainnya, maka ada juga di dosen itu juga ada kepangkatan. Ya, ada kepangkatan. Jadi kepangkatan itu apa sih? Bahwa sebenarnya dosen itu juga ada jenjangnya. Ya, ada pangkatnya. Jadi kalau misalkan di tentara mungkin ada apa, tamtama, ada bintara, ya, ada perwira misalkan, atau ada sampai pada perwira tinggi ya, atau jenderal misalkan. Maka di dalam profesi dosen juga ada. Jadi dosen pemula biasanya disebut sebagai pengajar atau staf pengajar saja ya. Jadi ini belum punya kepangkatan apapun, biasanya dosen pemula. Jadi 2 tahun pertama, umumnya sekitar 2 tahun pertama, maka kemudian si dosen tersebut dia sebagai posisinya hanya sebagai staf pengajar. Baru kemudian setelah 2 tahun dia memiliki jam terbang mengajar, maka kemudian bisa mengajukan kepangkatan awal ya, yang kemudian jenjang awalnya itu adalah asisten ahli. Ya, asisten ahli itu pada prinsipnya dia sudah bisa disebut sebagai seorang dosen, tetapi sekali lagi belum sebagai dosen yang penuh ya. Baru kemudian kalau sudah disebut jenjang berikutnya yaitu lektor. Nah, ini lektor ini yang biasanya lektor itu benar-benar ya sebagai seorang dosen. Ya, kemudian berikutnya ada lektor kepala. Ya, lektor kepala ini sudah perwira tingkatannya ya. Lektor kepala ini perwira tinggi. Nah, guru besar itu sudah jenderal ya. Sebenarnya di setiap jenjang ini guru besar pun ada tingkatannya juga. Ya, sama seperti kalau jenderal itu jenderal apakah dia masih maijen atau letjen ya, atau jenderal bintang 4. Nah, maka guru besar pun begitu. Ya, atau ada apakah guru besar utama ya. Kenapa? Jadi untuk bisa mencapai masing-masing tingkatan ini sebenarnya tergantung dari Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi yang dinilai adalah dari kegiatan dosen pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi pengajaran masing-masing itu ada nilainya. Mengajar berapa SKS, berapa mata kuliah, berapa SKS, kemudian publikasi penelitiannya dia berapa banyak, pengabdiannya berapa banyak, maka semuanya di scoring, kemudian di total. Nah, itu digunakan untuk bisa mengusulkan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan akademik atau misalnya jabatan fungsional ya istilahnya ya, jabatan fungsional. Jadi puncak tertinggi jabatan seorang dosen itu adalah ketika dia mencapai guru besar. Sedangkan lektor kepala itu bisa disebut sebagai biasanya kalau di barat biasanya disebut sebagai associate professor ya. Jadi associate professor ya. Ini kalau di lektor itu masih asisten profesor ya, bahasa Inggrisnya. Oke. Baik, berikutnya. Oh ya, setiap dosen sebenarnya harus punya cita-cita mencapai pangkat tertinggi, yaitu guru besar. Tapi sekali lagi ingat, untuk bisa mencapai guru besar itu tidak bisa kalau hanya master. Ya, karena peraturan sekarang itu harus sekolah S3. Kalau zaman dulu S1 tapi dia karirnya banyak, maka dia bisa diangkat sebagai guru besar atau sebagai profesor. Tapi kalau zaman sekarang sejak aturan baru, saya lupa tahun berapa, maka seorang guru besar baru bisa diangkat kalau dia memiliki ya pendidikan itu S3 ya atau doktor. Jabatan struktural ya. Di kampus, dosen bukan hanya mengajar, meneliti dan melakukan pengaduan pada masyarakat ya, tapi juga bisa saja dia menempati sebuah posisi atau jabatan tertentu disebut sebagai jabatan struktural. Maka bisa saja kemudian dosen itu menjabat sebagai kepala laboratorium yang dia membawai sebuah laboratorium khusus ya dengan berbagai macam aktivitasnya untuk bisa membimbing mahasiswa melakukan sebuah tugas praktikum misalkan atau mengelola sebuah laboratorium. Kemudian bisa juga masuk ke struktural di prodi atau jurusan, maka ada yang disebut sebagai sekretaris program studi ya. Ada ketua program studi. Kemudian kalau di tingkat fakultas, nah sebelum tingkat fakultas itu ada program studi, ada juga jurusan ya. Itu perbedaannya adalah biasanya kalau beberapa kampus yang besar, jurusan itu punya beberapa program studi ya. Baik, kemudian ada juga dekan ya, ini masuk keluarga dekanat ya, ada dekan, wakil dekan, ini masuk di fakultas. Terkadang juga dosen menempati posisi sebagai ketua lembaga, misalkan lembaga penelitian, lembaga pengabdian pada masyarakat, misalkan, atau lembaga penjaminan mutu, ya.
atau unit seperti unit pengelola komputer ya, atau UPT komputer dan seterusnya. Sedangkan di tingkat rektorium, maka seorang dosen bisa menduduki jabatan sebagai wakil rektor, bahkan sampai pada puncak tertinggi jabatan struktural di sebuah kampus, yaitu rektor. Nah, jabatan ini semuanya sifatnya sementara, ya. Artinya bahwa ketika seorang menjadi rektor dan dia sudah tidak lagi terpilih, ya mungkin karena ada pembatasan, misalkan maksimal 2 kali jabatan, seseorang tidak boleh lagi mencalonkan diri sebagai rektor atau dipilih sebagai rektor, maka dia bisa saja kemudian menjadi dosen biasa, ya. Tetapi kalau di perguruan tinggi swasta, jabatan tertinggi itu sebenarnya bukan rektor, tapi ketua yayasan, ya. Ya, karena ketua yayasan itu, walaupun yayasan itu seperti sebuah organisasi nirlaba, tapi di banyak kampus yayasan itu seperti pemilik, ya, seperti pemilik, penguasa, atau setengah dewa lah istilahnya, ya. Ya, jadi banyak sekali kemudian kalau Anda sudah jadi rektor, maka harus siap-siap juga untuk menjadi dosen biasa. Jadi di kampus itu berbeda mungkin dengan di jabatan mungkin di militer atau di kepolisian atau di ASN yang terus berjenjang. Tapi kalau di kampus, ya setelah jadi dekan ya akan jadi dosen biasa. Ya, tetapi sekali lagi untuk bisa menjadi dekan, maka biasanya syaratnya adalah harus melalui jabatan-jabatan sebelumnya. Jadi pernah untuk calon jadi dekan, dia pernah jadi wakil dekan atau ketua program studi. Ya. Kemudian selain jabatan, maka dosen itu disebut produktif kalau kemudian dia itu menghasilkan produk. Apa sih produk seorang dosen? Maka kalau dia mengajar, kalau dia adalah seorang dosen yang dia tugasnya mengajar, maka minimal dia perencanaannya dia harus membuat SAP, ya, atau GBPP, ya. Jadi minimal bahwa dia membuat semacam perencanaan satuan aksi pengajaran atau semacam rencana. Kalau 14 kali pertemuan, maka kemudian setiap kali pertemuan dia harus menyiapkan kira-kira mengapain saja. Apa materi pokok bahasan apa yang mau disampaikan? Apa subbahasan yang mau disampaikan? Kemudian apakah ada tugas? Bagaimana sistem penilaiannya? Ya, dan seterusnya. Kemudian dosen juga ya harusnya juga membuat handout. Apa itu handout? Jadi semacam pegangan ya yang memudahkan dosen tersebut untuk menyampaikan materi. Ya, jadi bisa juga dalam bentuk di PowerPoint, ya, yang bisa disampaikan di PowerPoint untuk bisa ditampilkan di slide di proyektor. Ya, kemudian bisa juga dalam bentuk diktat. Jadi kalau handout itu atau PowerPoint itu biasanya hanya singkat-singkat saja, ringkasan, tapi kemudian dosen bisa membuat semacam diktat yang jauh lebih terperinci. Jadi diktat itu sifatnya adalah rangkuman, ya, ringkasan dari berbagai materi yang disajikan untuk bisa dipelajari oleh mahasiswa. Ya, apa bedanya dengan handout? Kalau handout itu biasanya mahasiswa tidak akan mudah memahami isinya kalau tidak dijelaskan oleh dosen, karena hanya dosen dan Tuhan saja yang tahu apa kira-kira penjelasannya. Jadi hanya ada, misalnya di sebuah slide presentasi hanya ada sebuah gambar, tetapi bagaimana penjelasannya itu hanya ada di kepala dari si dosen, ya. Sedangkan diktat itu sudah berisi penjelasan yang mungkin bisa dipahami oleh si mahasiswa. Kemudian lebih lanjut lagi ada buku ajar. Apa perbedaannya? Jadi kalau pada buku ajar itu sudah mencakup, jadi selain berkaitan dengan materi secara keseluruhan mata kuliah tersebut, maka di buku ajar juga sudah harus ada misalkan capaian pembelajarannya, apa sih tujuan atau goal dari materi per babnya, kemudian ada soal latihannya, ya, ada tugasnya, ya. Selain ada materi, kemudian soal latihan dan ada tugas, itu adalah struktur dari buku ajar, ya. Berbeda lagi dengan textbook, ya. Textbook itu jauh lebih dalam lagi, ya. Biasanya textbook itu adalah hasil dari sebuah penelitian. Jadi misalnya ada seorang dosen yang dia membuat penelitian komprehensif tentang bioinformatika misalkan, atau deteksi COVID-19 virus, ya, COVID-19 dengan menggunakan apa gitu. Maka kemudian kalau misalnya kita buatkan textbooknya, bisa saja kemudian dia dimasukkan ke semua materinya itu secara lengkap masuk di dalamnya. Ya, hasil bisa umumnya adalah hasil dari sebuah penelitian. Misal pattern recognition atau computer vision misalkan, ya, berupa textbook. Maka kemudian isinya bisa hasil dari banyak sekali penelitian yang masuk di dalamnya, ya. Produk dosen lagi yang lainnya yaitu jurnal penelitian. Jadi sekali lagi tadi adalah
tugas kedua dari dosen selain pengajaran yaitu adalah meneliti. Maka wajib bagi seorang dosen untuk mengirimkan laporan penelitiannya, ya ringkasan laporan penelitian yang disebut sebagai jurnal penelitian, ke berbagai macam jurnal, ya. Sekarang ini saya kira jauh lebih mudah. Kalau dulu itu cukup susah untuk menembus sebuah jurnal. Kalau sekarang karena menggunakan e-jurnal, ya, jurnal elektronik, maka banyak sekali sekarang publisher jurnal yang bisa dikirimi, ya, dititipi untuk dipublikasikan. Dosen juga kemudian dari hasil penelitiannya bisa saja kemudian karena penelitiannya itu memiliki penemuan yang terbaru, ya, ada invention di dalamnya, maka kemudian itu didaftarkan pada, ya, haki, ya, didaftarkan hak ciptanya, didaftarkan hak kekayaan atas intelektual dari dosen tersebut. Kalau kemudian itu merupakan sebuah produk terapan atau sesuatu hal yang bisa dipatenkan, maka entah itu metode ataupun yang lain itu bisa dipatenkan, maka dipatenkan. Maka bisa ditawarkan ke industri kalau ada industri yang mau menerapkan, ya, penemuan dari dosen tersebut. Nah, ini menjadi sebuah royalti tersendiri. Ini kita akan bahas berikutnya. Bisa saja kemudian seorang dosen itu membuat sebuah produk terapan. Misalkan saya membuat sebuah aplikasi yang memudahkan seorang orang tua untuk bisa mengontrol anaknya, misalkan, ya, untuk bisa mendeteksi atau semacam tracking, maka itu sebuah produk terapan, ya. Bisa saja itu hasil dari kolaborasi kerjasama penelitian dengan mahasiswanya, maka jadi sebuah produk terapan, ya. Dan intinya adalah bahwa ini adalah beberapa hal, ya, yang umum bagi seorang dosen, ya, produk bagi seorang dosen, ya. Ya, minimal kalau sudah mengajar cukup lama, minimal sampai pada diktat, buku ajar, textbook, sama jurnal penelitian, ya. Ya, memang tidak semua dosen juga sampai pada haki atau paten, ya, apalagi sampai pada produk terapan. Tapi ada juga yang kemudian sampai pada produk terapan, dia membuat semacam produk, ya, dari hasil penelitiannya. Ya, berikutnya, berapa sih gaji seorang dosen? Ini kenapa ada dosen yang kaya tapi ada juga dosen yang kismin atau miskin, ya. Ya, sekali lagi itu tergantung dari dosennya juga, ya. Mengapa begitu? Karena sebenarnya dosen itu kalau benar-benar dosen itu akan jarang cangkruk. Dia akan jauh lebih banyak, kalaupun dia cangkruk, pasti yang dibahas adalah berkaitan dengan tridharma perguruan tingginya, pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Maka aktivitas dosen tersebut akan menentukan berapa penghasilannya. Oke. Yang pertama adalah pasti bahwa dosen itu mendapatkan gaji sebagai gaji dosen tetap. Tapi ini nggak cukup banyak, ya. Di mana-mana dosen itu kalau cuma mengandalkan gaji dosen tetap juga tidak akan banyak. Ya, taruhlah kalau gaji dosen tetap itu adalah UMR, maka tambahan dari HR seorang dosen yaitu dari mengajar. Dulu waktu awal-awal saja dosen, saya terlalu banyak mengajar, gitu, ya. Dosen itu harusnya maksimal itu normalnya itu cuma sekitar 15-16 SKS, dibatasi 16 SKS. Kenapa? Supaya waktu dosen, energi dosen itu tidak terlalu banyak untuk mengajar, tapi juga harus dilakukan untuk penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Saya dulu pernah mengajar sampai 35 SKS, ya, 2 kali lipat dibandingkan dengan yang seharusnya. Kenapa? Karena waktu dosennya masih jarang dan penghasilan utama, tambahan yang paling banyak itu justru dari honor mengajar. Bahkan ada istilah ASDOLING, Asosiasi Dosen Keliling. Jadi selain kita bisa menjadi dosen di sebuah kampus, kita juga bisa menjadi dosen di kampus yang lain, tapi bukan sebagai dosen tetap, artinya dosen luar biasa, ya, atau biasa di luar mungkin, ya. Jadi dosen luar biasa itu atau dosen biasa di luar itu adalah dosen yang mengajar di kampus yang lain yang bukan home base-nya, ya. Baik, selain mengajar, ya, maka ini nggak boleh banyak-banyak, paling maksimal 16 SKS. Maka berikutnya adalah dosen itu bisa mendapatkan penghasilan itu dari honor menjadi pembicara. Mungkin diundang untuk seminar, diundang untuk memberikan pelatihan, ya, diundang untuk menjadi pembicara di berbagai forum. Nah, ini bisa masuk di sini atau di televisi, misalkan, ya. Berikutnya adalah konsultan atau staf ahli. Ya, jadi ada juga dosen yang dia bekerja di perusahaan. Jadi enaknya jadi dosen itu sebenarnya adalah bahwa dia bisa merangkap pekerjaan. Jadi ini tidak ada larangan. Kalau misalkan dosen itu dia mengajar, tapi bisa juga dia tercantum sebagai konsultan atau membuka konsultan di luar. Ya, jadi konsultan teknis atau staf ahli pejabat
staf ahli menteri, staf ahli sebuah lembaga, itu sangat mungkin ya, untuk bisa menjadi profesi seorang dosen. Jadi banyak sekali dosen-dosen yang kemudian dia juga menjadi staf ahli bagi anggota dewan, ya, staf ahli di sebuah lembaga seperti Mahkamah Konstitusi yang dosen-dosen fakultas hukum misalkan ya. Dosen juga bisa mendapatkan penghasilan dari hibah penelitian. Jadi baik itu kampus maupun pemerintah atau lembaga pendidikan dikti ya, pendidikan tinggi, lembaga pendidikan tinggi atau pemerintah biasanya setiap tahun mengadakan semacam hibah penelitian. Jadi dosen mengirimkan proposal ya, sesuai dengan tema yang dikuasai, kemudian akan ada proses seleksi, maka dia akan mendapatkan dana untuk bisa membiayai penelitiannya. Kebanyakan dosen bisa beli motor ya, beli mobil, itu biasanya dari hibah-hibah penelitian seperti ini. Ya kenapa? Karena cukup besar juga, ada dana hibah antara 20 juta bisa sampai dengan 400 juta, tapi itu biasanya tim ya. Maka bagaimana bisa mendapatkan dana hibah bagi Anda yang jadi dosen? Maka Anda harus punya kepangkatan tadi. Jadi sekali lagi ingat bahwa seorang dosen muda harus pertama kali yang dikejar itu adalah mengurus kepangkatan. Kenapa? Karena Anda tidak bisa mengurus hibah penelitian yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, kalau Anda tidak punya jabatan fungsional atau jabatan akademik tadi. Jadi minimal adalah lektor ya. Kalau masih asisten ahli, susah. Biasanya cuma jadi anggota saja. Tapi kalau lektor, itu sudah bisa jadi ketua dan bisa memimpin sebuah kelompok hibah penelitian ya, proyek hibah penelitian. Kemudian bisa juga seorang dosen mendapatkan penghasilan dari proyek atau produk. Ya, bisa dari proyek, misalkan dia di luar dipakai oleh perusahaan untuk bisa memimpin sebuah proyek misalkan ya, atau leader gitu ya, proyek leader misalkan. Ataupun juga dia bisa menjual produknya sendiri. Ya, jadi banyak sekali kemudian dosen-dosen yang dia punya produk inovatif yang kemudian akhirnya dia bisa menjual produknya dan laku dijual di pasaran. Yang terakhir, nah, kalau tadi ada textbook, produknya berupa textbook, mungkin juga berupa diktat ataupun buku ajar, maka itu bisa dijual ya ke pasaran sehingga dosen mendapatkan royalti buku. Kalau bekerja dengan penerbit biasanya sih memang nggak terlalu besar sih menurut teman-teman ya. Maka bisa saja kemudian Anda memproduksi sendiri, publish sendiri, dijual sendiri. Ya, jadi kalau seorang dosen membuat sebuah diktat atau buku ajar, maka kalau dia mengajar di beberapa tempat, bukunya bisa dipakai atau bekerjasama dengan dosen-dosen yang lain, sehingga satu buku bisa ditulis oleh banyak dosen dan bisa dipasarkan ataupun digunakan di banyak kampus. Nah, maka ini adalah bagian dari penghasilan seorang dosen. Termasuk juga adalah paten tadi. Kalau produknya adalah berupa paten, maka seorang dosen juga bisa mendapatkan paten dari penemuannya. Jadi misalkan seorang dosen peneliti, dia menemukan ramuan untuk bisa memperbesar jempol gitu ya. Waduh, ini aneh sekali ya. Atau membuat sebuah algoritma atau metode untuk bisa membaca pikiran misalkan. Nah, kalau ini kemudian digunakan oleh industri, mereka akan membayar paten ya atau royalti kepada si penemu tersebut. Baik, berikutnya selain penghasilan, nah ini, maka kegiatan lainnya yang berkaitan dengan di samping pengajaran yaitu membimbing skripsi, tugas akhir atau kerja praktek ya. Ini adalah tugas dosen ya. Biasanya sebenarnya sih dibatasi. Misalkan dosen itu hanya membimbing 5. Ya, kenapa? Karena tugas dari seorang dosen juga adalah dia membuat supaya ada pembimbingan sesuai dengan bidang keilmuannya. Jadi misalnya dosen itu dia pintar di computer vision, maka dia kemudian bimbingannya mengambil tugas akhir berkaitan dengan computer vision. Selain berkaitan dengan bimbingan kerja praktek, tugas akhir dan skripsi atau tesis ya misalkan, maka biasanya di kampus dosen juga punya kegiatan yang lain, yaitu kepanitiaan dan tim. Misalkan ada panitia lomba, ada seminar ya, mengadakan acara disnatalis, ataupun mungkin juga dosen masuk sebagai tim untuk promosi. Ya, itu adalah bagian dari kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh dosen ya. Ini tidak harus, tetapi biasanya juga itu masuk pada kegiatan pendukung dari seorang dosen ya. Jadi itu saya kira apa yang bisa saya sampaikan, gambaran tentang kehidupan seorang dosen. Jadi sekali lagi pahami, kalau Anda menjadi seorang dosen harus dimulai dari nawaitu, dari niat yang baik, dari compassion, dari kecintaan Anda
untuk bisa mengembangkan ilmu dan menyebarkan ilmu pengetahuan untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian cukupi syaratnya, ya, pendidikan, kesehatan, ya, kemampuan dalam berkomunikasi. Kalau Anda belum bisa ngomong dengan lancar, maka bagus juga Anda ikut pelatihan untuk ikut public speaking, ya. Kemudian juga pahami apa tridharma perguruan tinggi tadi, bahwa tugas seorang dosen bukan hanya ngajar, ya, bukan hanya sebagai instruktur, bukan hanya sebagai mentor, ya, tapi juga sebagai peneliti dan tugasnya juga untuk pengabdian pada masyarakat, ya. Penting juga untuk melakukan pengembangan diri, mengikuti organisasi profesi, ya, kemudian juga berkiprah di luar, ya. Kalau nilai plus seorang dosen itu biasanya juga adalah kalau kemudian dia juga menjadi pengurus di sebuah kegiatan di luar, misalkan, ya, apa misalkan, jadi misalkan dia menjadi ketua tim, ya, untuk gugus COVID, misalkan, ya, atau kalau misalkan dia tim untuk penyusunan kurikulum nasional, misalnya, itu juga, atau juga mungkin dia menjabati posisi jabatan di pemerintahan, ya, itu juga adalah nilai plus bagi seorang dosen. Oke. Kenapa dosen tidak boleh hanya terkungkung di kampus, tapi juga dia harus berkiprah menyatu, ya, dengan masyarakat di luar sana, sehingga ilmunya, pengalamannya itu bisa dibagikan baik di luar maupun di dalam kampus. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada Anda. Ya, saya sekali lagi bukan sebagai seorang dosen yang sukses, tapi saya hanya ingin berbagi bagi Anda yang tertarik untuk menekuni profesi sebagai seorang dosen. Apa yang harus Anda persiapkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.